Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafiia. Kali ini saya akan membahas terkait sebelumnya itu sudah ada, sebelumnya sudah ada terkait mengambil data dari bps.go.id Jatim. Kemudian datanya saya olah, di mana datanya yang saya download tersebut seperti ini. Nah, di video saya sebelumnya itu sudah ada terkait mengambil datanya, bisa dicek. Terus kolom-kolomnya saya jelaskan, yang saya pakai adalah kabupaten, kemudian jenis korban sama jumlah. Untuk yang jenis korban di situ ada 3 berdasarkan kolomnya, yaitu meninggal dan hilang, itu satu kolom, kemudian luka-luka, kemudian terdampak dan mengungsi itu kolom ketiga. Jadi ini saya simbolkan 1, ini 2, ini 3. Yang datanya dari kabupaten yang ada yang kosong, maka ya saya nggak pakai, jadi saya hapus. Terus akhirnya dapatlah ini, ya, ada kabupaten, jenis korban, jumlah, ya. Jadi ini datanya seperti ini. Kalau misal mau dicek korelasinya, berarti apakah ada korelasi, adakah hubungan, kita cek dulu kabupaten terhadap jumlah korban. Ini saya fokusnya ke tanah longsor, ya, jumlah. Jadi kalau ada penelitian terkait sosial kemudian mencari korelasi, itu memang rumusnya korelasi, ya, bukan regresi linier. Bisa dicek di channel saya, ada sendiri membahas terkait korelasi dan rumusnya, ya, bisa dicek. Jadi berbeda kalau korelasi sama regresi, ya. Kalau di Excel fungsinya adalah korel, data yang mau kita korelasi itu kabupaten. Nah, berarti kita ambil kabupaten, koma terhadap jumlah. Nah, kita tutup. Ini korelasinya 0,39 atau kalau dibulatkan 0,4. Terus jenis korban, maaf, jenis korban terhadap jumlah. Korel lagi, koma jumlah. Oke, hasil korelasinya 0,37. Artinya berarti ini bisa dipakai sebagai acuan untuk melakukan prediksi. Jadi memprediksinya berdasarkan kabupaten, terus sama jenis korban. Jadi ada ada 2 variabel input. Ini sebagai variabel input, dan variabel outputnya adalah jumlah, ya, jumlah. Nah, data ini misal mau saya lakukan prediksi dengan regresi linier, berarti kita harus membuat suatu garis. Jadi melakukan training itu menghasilkan garis atau persamaan garis. Kalau kita mau membuat sendiri bisa, misal ya, kita buat sendiri tanpa menggunakan aplikasi. Misalkan kita menghitung sendiri, yang penting kita tahu rumusnya, ya, kita tahu rumusnya. Ini saya simpan dulu. Saya simpan satu paket di sini aja, di download. Data korban ini mengacu dari artikel yang sudah kami publikasikan. Ya, ini ya, judul artikelnya algoritma backpropagation untuk memprediksi korban bencana alam. Akan tetapi kalau yang kami lakukan di sini nanti datanya berbeda pertama, yang kedua algoritmanya berbeda. Kalau algoritma yang di artikel kami yaitu backpropagation, sedangkan yang nanti saya buat ini adalah regresi linier berganda, ya. Kalau ini nanti regresi linier berganda. Kita mulai rumusnya. Mohon maaf ya, tadi belum sempat saya buka. Mohon maaf. Belum sempat saya buka tadi, memang. Saya tampilkan dulu.
Nah, ini rumusnya ya, kita copy ya. Nanti dapatnya persamaannya seperti ini, kan dua variabel ya, berarti ini dua. Kita ambil satu. Maaf ya, tadi belum sempat saya siapkan. Nanti bisa dicek di channel saya lainnya terkait regresi linier, terkait mengolah data sebelumnya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas, jadi saya nggak terlalu banyak menjelaskan. Nah, terus karena di sini ada rumusnya, apa persamaannya, untuk mendapatkan persamaan langkahnya di sini dihitung dulu ya. Berarti kita cari masing-masing di jumlah, nanti kita sum. Ini jumlah, saya kasih keterangan jumlah ya, sama dengan sum. Nah, kita geser, jadi ini variabel X1 dan Y. X1, X2 dan Y ya. Ini. Terus kita buat, ini ada jumlah, ini jumlah ya. Ini jumlah, ini jumlah, ini jumlah. Kemudian ini ada X1 dikuadratkan, berarti saya tulis X1 2. Maaf, saya kasih caping aja. X1 2 artinya X1 dikuadratkan. Oke, saya geser ke bawah. Nah, terus dijumlahkan. Ini sum. Ada yang dijumlahkan, sigma itu rumusnya jumlah. Terus berikutnya ada X-nya kan ada 2. Berarti ini X1 dikalikan X2. X1, X2 dikalikan, berarti dikalikan. Terus saya geser ke bawah. Zoomnya juga, zoomnya saya geser. Kemudian di sini juga ada X2 dikuadratkan. Jadi kita ngikuti rumusnya ini. X2 dikuadratkan. Terus saya zoom. Kemudian ini ada X1 dan X2 maaf, X1 kali Y, X2 kali Y. X1 kali Y. Saya zoom. X2Y. X2Y artinya X2 dikalikan Y. Oke, sudah. Mari kita tulis masing-masing rumusnya dalam rumus question ini ya, biar bisa diedit nanti kalau pindah file. N-nya ada, tadi berapa ya N-nya? Mohon maaf, ini saya delete, nggak jadi dulu. Saya jumlah totalnya N, saya hitung konta. Oke, 26 datanya, berarti kita mulai. Ya, 26. Kemudian dikalikan B0, B0 ya tetap B0, B0 saya tulis kayak gini atau saya buat. Nah, ini terus ditambah B1 tetap B1, terus X1 dijumlah, ada sigma ya. Rumus ini loh lah. Berarti 197 B1. Terus X2 cuma dijumlah, berarti 59 B2, berarti ini di bawah. Terus ditambah Y, Y-nya 3116. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, B0 jumlah X1 197 B0, terus ditambah X1 dikuadratkan, itu kolom M, berarti
1995 B1, kemudian ditambah X1 kali X2, X1 kali X2, kolom apa ya tadi, sebentar. Oh, nggak mau digeser ya. Saya lupa tadi X1. Oh, kolom N, anggap kolom N, berarti 452 B2. Oke, terus sama dengan X1 kali Y. Itu di kolom P berarti 36406. Terus berikutnya persamaan yang ketiga, nanti ada dapat 3 persamaan. Persamaan yang ketiga yaitu jumlah B X2 itu 59, B0, kemudian ditambah berapa ini? X1 kali X1 tambah X1 kali X2 di kolom 452 B1, terus ditambah X2 kuadrat 151 B2, terus X2 kali kali Y 9293. Sudah, ini dapatnya persamaan. Tapi belum selesai semua. Nah, ini mesti, mohon maaf ya, saya pindah. Nah, seringnya kayak gitu. Oke, sudah dapat. Ini adalah dapatnya persamaan. Dari persamaan ini diselesaikan seperti menyelesaikan sistem persamaan garis di matematika. Jadi misalkan saya lakukan pengurangan, misalkan anggap yang atas ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Misalkan saya selesaikan, berarti gimana caranya agar B0-nya hilang misalkan. Nah, berarti 26 B0 ditambah 197 B1 ditambah 59 B2 sama dengan 300.116. Masing-masing dikurangi 197 B0 ditambah 1995 B1 ditambah 452 B2 sama dengan 36.406. Nah, ini kita lakukan eliminasi dan substitusi. Di sini misal 26 sama 197 dihilangkan misalkan. Caranya berarti sebentar, dicari KPK-nya, kelipatan persatuan terkecil ya, KPK-nya. Misal saya anggap sebentar, 197. Nah, ini makanya saya ngomong sering ke mahasiswa bimbingan saya bahwa kalau kita melakukan regresi linear lebih dari satu variabel, saya yakin dengan menggunakan bahasa pemrograman misalkan PHP itu pasti kesulitan ya. Kenapa? Karena ya harus mencari ini kayak gini ini. Mencari kayak gini. Nah, misal ini saya kalikan yang atas kalikan 197, yang bawah dikalikan 26, berarti hasilnya kita tulis 26 dikalikan 197, kemudian 197 dikali 197, terus sama dengan 59 dikalikan 197. Nah, terus yang bawah juga sama, 197 dikalikan 26, 1995 dikalikan 26, kemudian 452 dikalikan 26. Nah,
Yang ini juga sama, yang sama dengannya sama dengan 3116 dikalikan 197, 36406 dikalikan 26. Oke. Nah, ini untuk menghilangkan B0 B0 nya berarti ini kan dikurangi. Nah, berarti ini kita kurangi sama dengan ini dikurangi ini, maaf. Oke. Nah, dapatnya persamaan yang baru, ini persamaan 4. Ya, saya tuliskan persamaan 4-nya berarti min 13061B 1 dikurangi 129 B2 sama dengan min 3322704. Ini adalah, mohon maaf ya, kita selesaikan. Ini saya kasih petik biar enggak error. Sudah ada petiknya kah? Oh, maaf. Ini kok. Oh, sudah ada petiknya. Ini adalah persamaan 4. Ya, persamaan 4. Terus selanjutnya juga sama, misalkan persamaan 2 dilakukan dengan persamaan 3 atau persamaan 1 dengan 3, berarti ini 26B0 plus 197 B1 plus 59 B2 sama dengan 3116. Kemudian 59 B0 ditambah 452 B1 ditambah 151 B2 sama dengan 9293. Oke, saya selesaikan. Caranya sama, misalkan yang B0-nya dihilangkan, ya berarti ini dikalikan 59 26. Nah, berarti sama dengan 26 dikalikan 59 sama dengan 197 dikalikan 59 sama dengan 59 dikalikan 59. Terus yang sama dengannya juga sama, 3116 kali 59. Terus sama dengan 59 dikalikan 26, 452 dikalikan 26, 151 dikalikan 26, terus 9293 dikalikan 26. Oke, untuk menghilangkan variabel B0-nya kita hilangkan, berarti dikurangi, nanti habiskan ini 0, berarti atas dikurangi yang ini, udah sama. Nah, akhirnya dapatlah persamaan petik min 129 B1 dikurangi 455 B2 sama dengan min 577 astagfirullahaladzim, 7-nya 3 kali 4. Nah, ini adalah persamaan 5. Selanjutnya persamaan 4 dan persamaan 5 ini kita tujuannya apa sih untuk ini? Untuk mendapatkan berapa nilai B0, berapa nilai B1 untuk di sini nanti persamaannya. Seperti itu. Nah, ini diselesaikan. Gimana caranya agar ini bisa selesai? Ya, B1 dan B2-nya. Berarti kita selesaikan di sini persamaan 4 sama persamaan 5. Berarti min 13061, terus satunya min 129, satunya min 3322704, terus satunya min 129, min 455, satunya lagi min 5, 7-nya 3 kali 4. Nah, ini persamaan 4 dan persamaan 5 diselesaikan agar hilang salah satu variabelnya. Misal dihilangkan yang ini ya, sebentar saya coba. Apakah bisa 13061 dibagi 129? Oh, kok koma, nggak boleh koma ya. Nah, maka
langsung saya kalikan aja. Untuk Excel nggak ngitung banyak, langsung dikalikan. Atas dikalikan 129, bawah dikalikan 13061 ya. Maka ini hasilnya dikalikan 129. Ini dikalikan 129. Yang ini juga sama, dikalikan 129. Oke, sudah. Terus yang bawah juga sama, dikalikan segitu. Dikalikan 13061. Ini juga sama, dikalikan 13061. Terus sama dengan dikalikan 13061. Oke, sudah. Nah, ini untuk menghilangkan variabel ini, berarti ini kan dikurangi ya. Dikurangi berarti ini dikurangi. Nah, ini terus ini dikurangi. Dah. Maka kita cek berapakah nilai B2. Ini kan variabel B2. Berarti hasilnya adalah ini dibagi ini. Nah, hasilnya adalah 120,09. Berarti B2 ketemu ini. Nah, untuk mendapatkan nilai B1-nya berarti dimasukkan salah satu. Misal saya masukkan yang variabel 4, berarti kita masukkan B1 sama dengan berapa ini? Ini kan kita masukkan ke sini. Nah, ini. Astagfirullahaladzim, kenapa kok saya tekan? Ini intinya 4 ini yang ada kursor saya, berarti saya masukkan dulu nilainya yang di sini min 129. Maaf saya kasih kurung ya. Min 129 dikalikan 100 dikalikan ini. Nah, terus hasilnya ini min itu. Nah, ini kan harus pindah posisi ya. Dari awalnya di kiri sama dengan pindah ke kanan, maka hasilnya adalah jadinya positif nanti. Berarti sama dengan min 332,704 pindah posisi jadi plus 15491.62 misalkan saya buatkan seperti ini. Nah, terus baru dibagi hasil ini dibagi koefisien dari B1 kan min 13061. Nah, ini hasilnya. B1-nya 25,359 ya. Nanti kita tulis dalam bentuk pembulatan. Setelah selesai dapat B1, berikutnya B0, maka nilai B0-nya berapa? Misal kita masukkan ke persamaan yang nomor 1, berarti yang B1 ya, kita tulis 197 dikalikan B1-nya ini, terus ditambah 59 dikalikan B2-nya ini, terus nah ini pindah posisi. Agar bisa dapat B0-nya kan harus pindah posisi, berarti 3116 dikurangi atas. Nah, setelah selesai agar dapat B0-nya kan koefisien 26 harus membagi, berarti atas dibagi 26. Nah, selesai. Maka hasil dari data yang 26 tadi, hasil data training tersebut, persamaannya adalah, saya kasih petik ya, Y sama dengan min 344.81 ditambah 25.359 X1 ya. Ini hasil persamaannya ditambah 120.09 X2. Ini hasil persamaannya. Kita cek
dengan D. Misalkan saya menggunakan bahasa Python ya, misalkan menggunakan bahasa Python, karena sebenarnya bahasa apapun insya Allah sama hasil persamaannya. Ini tadi hitungan manualnya. Kita cross check, data ini kita simpan dalam bentuk CSV. Ini ya, korban dan ini. Nah, sampai sini ya. Kita copy, kita taruh dalam bentuk CSV. Kita save as. Kalau saya tidak ada penempatan ini ya, saya masih murni di C. Saya taruh di misal satu tempat dengan barang BPS. Oh maaf, saya simpan dalam bentuk CSV. Misalkan ini tadi terkait apa ya, bencana. Oke, sudah. Saya bersihkan. Oke, saya nyalakan Jupiternya. Tadi saya taruh di barang BPS. Terus misal ini saya baca datanya kayak gini ya, intinya sama. Saya copy dari sini, tapi saya buat file baru, file new Jupiter, maaf. Ini terkait bencana regresi linier. Terus ini datanya kita ambil. Ini data tadi, nama variabelnya adalah bencana. Kolom-kolomnya kita sesuaikan. Ada 2 ya variabel inputnya, yaitu 0 sampai kita tulis 2 kan 0 dan 1 ya, 0 dan 1. Tapi penulisannya di Python seperti ini. Terus kolom yang Y-nya kan kedua ya, kita cek lagi di sini. Nah, ini ya. Kolom 0, kolom 1. Terus ini kolom 2. Nah, kalau sudah, berikutnya kita baca. Ini nggak perlu di reset karena sudah dalam bentuk kolom tabel, sudah jelas. Hanya cukup seperti ini. Nah, untuk menampilkan nilai A, B, C-nya, nah, kok A, B, C-nya B0, B1, B2, nah, itu kita sesuaikan. Kalau konstanta itu namanya intercept, berarti print. Persamaan itu garis yang kita dapatkan, titik intercept. Nah, kayak gini. Print, terus untuk mendapatkan persamaan yang koefisiennya, titik coef. Udah, kita running. Bismillah. Jadi ini untuk melakukan training fungsi ini. Ini manggil library-nya. Ini ya, yang ini untuk manggil library-nya. Nah, ini datanya. Loh, nggak beda jauh. Kita copy aja. Oke, maaf ini saya tutup aja, sudah tidak saya pakai. Saya bersihkan. Nah, ini data yang kita peroleh dari. Nah, ini datanya. Maka kalau kita tulis, ini tadi hitungan saya, yang di sini hitungan dari Python, berarti min 342.6 ditambah 24.26 X1 ditambah 122.796 X2. Nah, ini hasil persamaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus kalau nanti misal saya mau memprediksi bagaimana ya, kita inputkan saja. Misalkan saya mau memprediksi data tesnya X test sama dengan
saya buat 2 baris misalkan. Ya. Misal saya contohkan di sini. Saya memprediksi dengan inputan 1 2 1 3 misalkan ya. 1 2 sama 1 3. Terus Y testnya kita sesuaikan. Kalau di sini Y testnya sama dengan 11 sama 5. 11 sama 5. Nah, terus maka hasilnya seperti apa? Kita cek Y predik sama dengan model yang kita dapat dari training itu di variabel persamaan titik predik X test, maka kita running, hasilnya ditampilkan print Y predik, kita running. Nah, ini hasilnya. Perbedaannya berapa ya, nanti kita hitung nilai MSE dan errornya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih karena mungkin ada beberapa yang suara berisik di rumah saya. Terima kasih sebelumnya. Kalau kita mau menggunakan suatu metode, pahami konsep dan jangan hanya tinggal pakai fungsi. Itu saran saya ya. Sering belajar, sering latihan itu agar terbiasa ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.